Dan inilah tampilan dari website sistem informasi penjualan pulsa ya. Di sini ada pembelian, transaksi, user, dan laporan. Oke, mantap ya. Yups. Dan di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi penjualan pulsa. Oke guys, ini website nantinya akan berguna untuk sistem penjualan pulsa. Oke, untuk langkah-langkahnya, untuk cara setting codingan dan cara instalasinya, silahkan teman-teman perhatikan agar teman-teman tidak terjadi kendala saat proses instalasi dan pengkodingan. Oke guys, langsung saja kita meluncur ya ke tutorialnya. Baik teman-teman, di sini kita sudah saya siapkan untuk file codingannya ya. Dan inilah untuk file codingannya saya kasih nama dengan si pulsa ya. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, entah itu apa namanya. Yang jelas di sini saya kasih nama dengan si pulsa. Oke, next di sini kita akan coba review teman-teman dari folder-folder codingan dan file-file codingannya. Di dalam folder si pulsa di sini ada folder application dan ada juga sistem dan ada user ya teman-teman, dan file-file tambahan ke bawahnya. Dan untuk database-nya juga sudah hamba siapkan di sini ya teman-teman, buat untuk mempermudah teman-teman semua. Oke guys, silahkan perhatikan hal yang paling penting adalah kita untuk pengkoneksian database dengan file codingan ya. Silahkan teman-teman perhatikan di sini kita masuk terlebih dahulu ke folder application, lalu masuk kita ke config ya teman-teman. Di folder config di sini ada beberapa file. Nah, yang kita perlukan di sini yang paling penting adalah di file config ya. Oke guys, nah inilah untuk base URL-nya ya teman-teman. Nah ini nanti base URL-nya teman-teman samakan dengan nama folder project codingan yang ini ya teman-teman, yang nantinya teman-teman simpan di file htdoc ya. Nah, karena kita menggunakan localhost, maka kita tuliskan saja http localhost lalu / nama folder project codingan. Nama folder project codingan ini harus sama dengan apa yang teman-teman simpan di htdoc nantinya ya teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Oke, next kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita masuk ke file database. Oke, kita akan scroll ke bawah teman-teman. Nah, di file database ini untuk routingnya nanti kita untuk pengkonfigurasian antara file database dengan file codingan. Dan yang paling penting di sini teman-teman, untuk hostname-nya silahkan nanti teman-teman kasih nama dengan localhost ya, terus username-nya kasih dengan root. Untuk passwordnya silahkan teman-teman kosongkan saja, dan untuk nama database-nya itu sesuaikan dengan apa yang nanti teman-teman buat ya, harus sama ketika teman-teman membuat nama database di folder exam dan nama database yang ada di folder database di codingannya ya teman-teman. Di sini saya kasih contoh dengan nama si pulsa ya. Maka kita nanti ketika kita membuat juga harus sama ya, si pulsa. Oke, mantap ya teman-teman. Oke, next langkah selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu ya teman-teman. Silahkan teman-teman hidupkan terlebih dahulu untuk examnya, dan satu catatan untuk file examnya teman-teman silahkan samakan dengan file versi exam dengan yang saya pakai ya. Di sini saya memakai dengan versi v3.2.4. Silahkan teman-teman samakan, karena kalau teman-teman tidak sama terkadang mungkin PHP-nya ada yang tidak support ya teman-teman. Oke, mantap ya. Next kita akan melangkah ke langkah selanjutnya. Kita akan membuat database terlebih dahulu setelah kita menghidupkan examnya dengan cara kita masuk ke browser, lalu kita ketikkan saja di sini localhost. Oke, kita klik enter saja dan kita masuk ke phpMyAdmin. Baik, langkah selanjutnya setelah kita masuk ke phpMyAdmin, maka kita akan membuat database terlebih dahulu dengan cara kita klik new saja. Nah teman-teman, apa yang tadi saya sampaikan kita harus sama untuk membuat nama database di sini dengan apa yang kita setting di
folder database di folder application di config ya teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi kita masuk ke config lalu kita masuk ke database. Nah nanti teman-teman untuk men-settingnya harus sama ya, nama databasenya yaitu yang ini. Di sini saya kasih nama dengan nama si pulsa. Oke, kita akan copy saja dan kita kembali lagi ke PHP My Admin. Untuk nama databasenya kita samakan, karena kalau tidak sama nanti tidak akan connect ya guys. Oke, langsung kita klik buat saja. Karena di sini saya sudah membuatnya, saya tidak akan membuatnya lagi. Tinggal teman-teman klik buat saja dan nanti tinggal teman-teman impor di mana file database yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini yaitu sipulsa.sql. Oke, kita akan rapihkan dulu. Nah, ini di mana si folder ini teman-teman simpan ya. Nanti tinggal teman-teman impor saja dengan cara close file ya, dan selanjutnya tinggal teman-teman go saja ya, install. Oke, kita akan coba buka karena di sini saya sudah membuatnya yaitu dengan nama si pulsa ya teman-teman. Nah, ini untuk nama databasenya si pulsa, kita akan coba buka. Baik teman-teman, dan inilah tabel-tabel dari database si pulsa yaitu sistem informasi pulsa ya teman-teman. Nah, ini di sini ada kategori, ada nominal, ada juga pembelian. Di sini juga ada pembelian detail, terus juga ada provider, transaksi detail dan user. Nanti ini akan menjadi tabel-tabel di aplikasinya ya teman-teman. Oke, setelah kita membuat database, maka langkah selanjutnya kita akan mencoba mengcompile folder project codingan yang telah kita persiapkan dengan cara kita new tab saja. Lalu teman-teman silahkan ketikkan saja localhost lalu slash nama folder project codingan, yaitu yang ini ya teman-teman. Nah, ini saya kasih nama dengan si pulsa. Oke, kita akan rename saja. Kita akan copy, lalu langkah selanjutnya kita kembali lagi ke browser dan pastekan saja di sini. Oke teman-teman, sehingga menjadi localhost slash si pulsa. Oke, kita klik enter saja untuk login. Baik teman-teman, kita sudah dibawa ke halaman form login ya. Dan untuk mempermudah di sini sudah di set untuk username dan passwordnya kita menggunakan admin. Oke, langsung saja kita akan coba login. Lalu untuk passwordnya juga admin ya. Kita akan masuk saja. Oke guys, mantap ya kita. Dan inilah halaman dari dashboard sistem informasi penjualan pulsa ya. Di halaman body di sini ada pembelian, ada transaksi, ada user, ada juga laporan. Dan di menu-menunya ya sesuai dengan kebutuhan penjualan pulsa ya. Ini sangat fungsional walaupun ya tidak sedetail mungkin teman-teman. Oke, di sini kita akan coba saya terangkan dari menu-menunya teman-teman. Di sini ada dashboard, terus juga ada transaksi. Nah, di transaksi dari sini gunanya nanti ketika kita bertransaksi dengan si penjual ya, si pembeli ya teman-teman. Di sini untuk tabel transaksinya ya, di sini kita bisa masukkan nominal pulsanya berapa ya, yang 5.000, yang 10.000, 20.000 ya, seperti itu. Terus juga di sini tinggal nanti kita simpan saja sesuai kebutuhan dan nanti akan terinputkan di sini. Oke, next kita akan masuk ke menu selanjutnya yaitu menu pembelian. Baik teman-teman, nah inilah nanti kita ketika melakukan pembelian nanti untuk penginputannya di sini ya teman-teman. Ini untuk pembelian di sini ada pilih nominal, terus juga kategorinya apa, terus juga pilih providernya apa. Terus ini deskripsi pulsanya ya. Misalkan pulsa apa seperti itu, harga pokoknya berapa dan kualitinya berapa ya. Dan nanti akan ditampilkan di sini setelah kita inputkan. Oke, next kita akan melaju ke menu selanjutnya. Di sini ada menu kategori. Nah, di sini jadi menu kategori ini gunanya itu untuk pengkategorian dari beberapa yang dibutuhkan. Semisal di sini contohnya pulsa reguler, terus juga di sini ada pulsa data, ada pulsa listrik ya. Nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman.
Oke, next kita akan menuju ke menu selanjutnya. Di sini ada menu nominal. Nah, dan di menu nominal di sini ya, teman-teman, ini untuk penginputan harganya ya. Di tabel nominal sini ada nama pulsa, kategori pulsa, terus juga ada provider pulsa. Di sini deskripsinya apa ya? Misalkan ini pulsa reguler 5.000 Telkomsel. Nah, ini harganya misalkan ini 5.350, terus harga jualnya misalkan 6.000, stoknya misalkan ada 10. Nah, dan nanti kita di sini bisa mengedit dan mendelete-nya ya. Oke, next kita akan masuk ke menu selanjutnya, itu ada menu provider. Nah, di sini menu provider, jadi semisal di sini contohnya ada Telkomsel, Indosat, Tri, XL, Smartfren, All Operator, PLN dan lain sebagainya, misalkan PDAM, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari toko pulsanya tersendiri. Oke, mantap ya. Nah, selanjutnya sini ada menu user. Menu user yaitu kita ini untuk login masuk ke websitenya ya teman-teman. Di sini ada admin, misalkan ada karyawan, jadi bisa